Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang. Pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf, kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa, bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapan? Kata Allah. Dan kiamat terkecil itu kematian. Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil, kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup ini nggak lama, teman-teman. Sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Maka jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Dengan ini, maka coba cek sampai malam ini Anda sudah hidup berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Anda masih punya waktu, yang lain sudah meninggal. Coba lihat, banyak di antara mereka yang ingin kembali. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Quran surah 63 ayat 9-10 itu. Ya Allah, beri masa lagi ya Allah, beri masa lagi ya Allah, beri masa, saya ingin kembali. Walaupun sekejap, saya ingin gunakan untuk beramal soleh. Anda masih punya waktu. Jangan tunggu besok, karena besok itu belum tentu hidup kita. Jadi kalau sadar diberikan kesempatan, cepat berubah, cepat. Kalau perlu akselerasikan kali percepatan. Bukankah Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri? Di seorang sahabat mau berubah, mau hijrah. Sahabat teman-teman, dekat dengan Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau berubah jadi lebih baik. Antum sampai malam ini bukan sahabat. Sampai malam ini tidak ada satu ayat Quran pun turun memuji antum dan menjamin antum masuk surga. Hisab masih menegangkan, dan dalam keadaan demikian antum masih belum mau berubah. Siapa Anda? Alam Barzakh.
Alam barzakh merupakan batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, antara keduanya ada batas barzakh yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah mati. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan dua malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun jika ia gagal dari dua malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di neraka sampai hari kiamat. Hari kebangkitan, di mana semua makhluk dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkannya semua makhluk tanpa terkecuali pada hari akhir, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Berkumpullah mereka di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh akan diadili. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Timbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan amal buruknya. Penimbangan ini dilakukan dengan seadil-adilnya, tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun.